Apa itu kompetensi? Max Ahsan berpendapat bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seorang yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu. Faktor apa yang mempengaruhi kompetensi SDM? Yang pertama, keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, pengalaman. Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit untuk berubah. Yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan. Yang keenam, isu emosional. Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi, takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Yang ketujuh, kemampuan intelektual. Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Yang ke-8, budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan. Manfaat penggunaan kompetensi SDM. Luki mengemukakan bahwa penggunaan konsep kompetensi sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan digunakan atas berbagai alasan, yaitu yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua, alat seleksi karyawan. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas. Yang keempat, dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Yang kelima, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dan yang keenam, menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Apa karakteristik dan kategori kompetensi SDM? Karakteristik kompetensi SDM. Yang pertama, watak, yaitu membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. Kemudian B, motif, yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan. C, bawaan, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Kemudian D, pengetahuan, informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu. Yang terakhir, keterampilan atau keahlian, kemampuan untuk melaksanakan tugas. 5 kategori kompetensi. Yang pertama, task achievement, relationships, personal, managerial, serta leadership. Apa saja jenis, tipe, dan dimensi kompetensi? Jenis kompetensi. Kompetensi intelektual yang terdiri dari berprestasi, kepastian kerja, inisiatif, penguasaan informasi, berpikir analitik, berpikir konseptual, keahlian praktikal, kemampuan linguistik, kemampuan naratif. Kemudian kompetensi emosional, yaitu karakter, sikap, dan perilaku atau kemampuan menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga pola emosi relatif stabil. Kemudian kompetensi sosial, yaitu karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan untuk membangun simpul-simpul kerjasama dengan orang lain ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja. Tipe kompetensi. Menurut Wibowo, ada beberapa tipe kompetensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: planning, influence, communication, interpersonal, thinking, organizational. Dimensi kompetensi. Yang pertama, task skills. Yang kedua, task management skills. Yang ketiga, contingency management skills.
Yang keempat, job role environment skills. Dan terakhir, transfer skills. Apa peran SDM perpustakaan dan fungsi manajemen SDM? A. Peran SDM perpustakaan. Salah satu tujuan diberlakukan standar kompetensi di berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan maupun untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dasar bagi pencipta nilai dalam suatu organisasi. Dukungan perpustakaan terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan melalui berbagai kegiatan, yakni pameran riset dan informasi, lomba karya tulis ilmiah, pembinaan minat baca, dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi manajemen, yakni berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen, salah satu fungsi manajemen yang sederhana dan dapat diterapkan di dalam manajemen sumber daya manusia perpustakaan yakni fungsi yang dikemukakan oleh George Terry, yaitu planning, organization, contracting, dan controlling. Kompetensi SDM yang ada di perpustakaan. Adapun kemampuan pustakawan yang perlu dikembangkan di antaranya: A. Kemampuan manajemen informasi. Kemampuan pustakawan dalam mencari informasi, membuat atau menciptakan informasi, mengorganisasi informasi, dan berbagi penyebaran informasi. B. Skill interpersonal. Kemampuan personal pustakawan yang berguna dalam berhubungan dengan pemakai dan sesama rekan kerja. C. Kemampuan teknologi informasi. Kemampuan untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi untuk membantu semua proses kerja. D. Kemampuan manajemen. Kemampuan dalam mengelola sistem administrasi perpustakaan yang baik bagi berbagi kegiatan yang dilakukan. Standar kompetensi perpustakaan. A. Kompetensi umum. Kompetensi umum yakni kompetensi dasar umum yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dan diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan yang meliputi: 1. Mengoperasikan komputer tingkat dasar. 2. Menyusun rencana kerja perpustakaan. 3. Membuat laporan kerja perpustakaan. B. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi dasar keahlian yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. C. Kompetensi khusus. Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik meliputi: 1. Melakukan kajian perpustakaan. 2. Membuat karya tulis ilmiah. 3. Membuat literatur sekunder. 4. Melakukan pelestarian koleksi perpustakaan. 5. Melakukan penelusuran informasi kompleks. 6. Merancang tata ruang dan perabotan perpustakaan. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Kompetensi dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang pegawai, maka kinerja pegawai akan meningkat. Kinerja seorang pegawai dapat dilihat dari kompetensi yang dimilikinya. Faktor kompetensi pegawai yang meliputi kesesuaian pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas akan memberikan dampak pada kinerja pegawai sebagai perwujudan prestasinya. Semakin tinggi kesesuaian kompetensi seorang dalam bidang tugasnya, akan semakin tinggi tingkat kinerja pegawai.